Jemaat Tuhan, kita masuk dalam pembacaan Mazmur 1. Kita baca secara berbalasan. Mazmur 1 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur 1 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Kita menyambut dari Mazmur 1 ayat 3. Keluarga Bapak Enos Tandi Bua, keluarga Bapak Merson Sambira. Kalau tidak salah mungkin ini baru kali pertama ya ibadah keluarga. Keluarga Bapak Titus Rante dan keluarga Bapak Martin Tangke, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menyempurnakan ibadah kita pada saat ini dengan membaca, bahkan lebih jauh akan merenungkan firman kebenaran Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah bersama-sama kita memohon hikmat Roh Kudus untuk memampukan kita memahami, mengerti firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, berilah hikmat bagi kami untuk memaknai firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan bersama-sama. Karena di luar dari hikmat Allah, semuanya adalah sia-sia. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran Tuhan. Bahkan seluruh keluarga yang Tuhan pakai mempersekutukan dan mempersatukan kami sebagai jemaat di Efrata Bontang, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Kami memohon
tuntunan-Mu Tuhan, sehingga kami akan memegang teguh firman-Mu dan melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada saat ini terdapat dalam Pertama Raja-Raja pasal 11 ayat yang pertama sampai 13. Pertama Raja-Raja pasal 11 ayat yang pertama sampai 13. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, baik yang di gedung gereja maupun di rumah, bisa mengikuti dalam hati. Firman Tuhan berkata, Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewi kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu, dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. 1 suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah bacaan kita pada saat ini. Dan yang disebut berbahagia ialah Bapak Ibu, 4 keluarga yang menjadi tempat bagi kita atau alat yang dipakai oleh Tuhan untuk mempersekutukan kita, maupun Bapak Ibu dan saudara-saudara yang boleh hadir di gedung gereja maupun di rumah masing-masing. Shalom. Bapak Ibu dan saudara-saudara, doa dan harapan saya semoga kita semua tetap sehat dan kuat
dalam jalani hari-hari yang memang sampai hari ini masih cukup berat bagi kita, karena kita masih menjalani kondisi di mana COVID-19 masih ada. Tetapi semoga Tuhan tetap melindungi kita siang dan malam. Peliharalah hatimu dengan hikmat Tuhan. Itulah tema yang akan mengantar kita dalam permenungan melalui firman Tuhan pada saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, siapa yang tidak mengenal Salomo? Dia adalah seorang raja yang menurut kesaksian Alkitab hingga pada saat ini tidak ada satupun yang menyamai hikmatnya. Dan yang sangat luar biasa ketika kemudian Tuhan kepada Salomo meminta apa yang diinginkannya, ternyata Salomo tidak meminta harta benda. Yang diminta oleh Salomo adalah hikmat. Pertanyaannya, kenapa kemudian justru itu yang diminta oleh Salomo kepada Tuhan ketika Tuhan memberikan pilihan-pilihan? Kenapa justru harus hikmat? Karena pertama, Salomo belajar dari seorang ayahnya, Daud. Ternyata hikmat daripada Tuhan mengantarkan Daud menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, memimpin bangsa umat pilihan Tuhan. Dan ternyata kemudian hikmat daripada Allah itulah yang memampukan Salomo menjadi seorang raja, memimpin bangsa Israel 40 tahun. Dan di bawah kekuasaan Salomo, bangsa Israel mempunyai bait suci, dan di bawah pemerintahan Salomo bangsa Israel mencapai puncak kejayaan dalam segala hal. Tapi saat ini keadaan Israel dan Palestina sungguh memprihatinkan. Tetapi itu bukan urusan kita, urusan mereka di sana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika Salomo memiliki hikmat Allah, dia memimpin bangsa Israel itu dengan baik. Dia memelihara hatinya, dia memelihara hikmat itu dan melakukan hikmat itu, dan pada akhirnya dia berhasil dalam segala hal. Tetapi persoalannya adalah hikmat itu mulai tidak terpelihara dalam hatinya dan tidak terlakukan ketika kemudian Salomo bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah dan tidak menyembah Allah. Di situ persoalannya. Dan saya kira Bapak Ibu sudah pernah merawat ya. Fitri sudah pernah merawat bunga ya. Kalau di rumahnya Fitri lebih banyak merawat ikan cupang ya. Merawat itu sebenarnya susah-susah gampang. Akan gampang dan hasilnya baik ketika dicintai. Ketika cinta itu melekat pada diri kita, pasti kita akan merawatnya dengan baik. Makanya banyak orang yang terkadang melupakan waktu dan suaminya, istrinya, anak-anaknya ketika dia sangat mencintai sesuatu lalu merawatnya dengan penuh kesungguhan. Ya, jadi merawat itu susah-susah gampang. Ya. Begitupun dan Salomo, dia merawat dengan baik hikmat yang Tuhan beri kepada dia. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi kemudian ketika dia bergaul dengan wanita-wanita asing yang tidak mengenal dan tidak menyembah Allah orang Israel yang disembah oleh Salomo, perempuan-perempuan itu yang kemudian menyembah dewa-dewa kejijikan dalam bacaan kita, ternyata kemudian hati Salomo terpaut pada kebiasaan mereka, dan pada akhirnya dia meninggalkan hikmat itu, bahkan meninggalkan Allah, mengikuti dewa yang disembah oleh para istrinya. Coba bayangkan, istri Daud itu 700. Wah, Bapak Tian senyum-senyum. Coba bayangkan, Mbak itu Salomo membagi waktunya 700 istri dengan 300 gundik, 700 istri 300 gundik. Nambah deko berkati, tapi santo Pak Pendeta, tidak ada istilah pemberkatan waktu itu. Kenapa kemudian Salomo mempunyai banyak istri? Karena ya seorang raja mempunyai hak
Kalau dia sudah suka pada seorang perempuan bangsawan, cukup dia mengatakan dan dia bisa menjadikannya sebagai istri. Itu kalau kita berbicara tentang hierarki kerajaan. Kalau misalnya saya seorang raja, lalu saya pergi ke Telihan, lalu melihat gadis cantik di sana dan saya bisa saja langsung mengambil dia dan menjadikan dia sebagai seorang istri. Salomo seperti itu. Coba bayangkan 700 istri. Tetapi keruntuhan Salomo kemudian terjadi ketika dia mengikuti istri-istri yang memang tidak mengenal Allah. Lalu dia ikut menyembah dewa mereka. Dan itulah yang membuat Allah murka terhadap Salomo. Dalam bacaan kita tadi sangat jelas pada ayat yang ke-9. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Apa salah satu buah dari kegagalan Salomo memelihara hikmat dalam hatinya? Pada akhirnya kerajaan Israel itu terbagi dua, Yehuda dan Israel Utara. Buah dari perbuatan yang tidak terpaut pada Allah. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, memang Salomo terkenal dengan hikmatnya. Sampai hari ini tidak ada seorang raja yang kita kenal melampaui hikmat Salomo. Tetapi persoalannya, ketika dia meninggalkan hikmat itu dan tidak memeliharanya sampai akhir hidupnya, pada akhirnya membawa kegagalan dan dosa terhadap Salomo. Dan setiap dosa pasti akan ada hukumannya. Sama seperti dengan Salomo pada saat ini. Nah, yang kita pelajari dari firman Tuhan pada saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa ternyata Salomo berhasil ketika memelihara hikmat dan melakukan hikmat itu dalam hatinya. Tetapi ketika dia kemudian meninggalkan hikmat Tuhan dan tidak melakukannya, justru berbuat jahat, pada akhirnya penghukuman yang dia dapatkan. Pertanyaan ini sekarang adalah, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan pada saat ini? Apa yang kita mau pelajari dari firman Tuhan pada saat ini untuk kita bawa dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, baik dalam keluarga, dalam persekutuan jemaat, dalam masyarakat, dan bahkan tempat di mana kita kerja. Apa yang Tuhan mau katakan? Pertama, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dari firman Tuhan pada saat ini mau mengajarkan kepada kita bahwa tetaplah hidup, tetaplah menyimpan firman Tuhan dalam hatimu. Itu yang Tuhan mau katakan. Jadi biarlah hikmat yang Tuhan beri, karena hikmat itu Bapak Ibu dan saudara-saudara adalah takut akan Tuhan. Dan ketika kita takut akan Tuhan, maka kita akan berakal budi. Jadi setiap firman Tuhan yang kita dengarkan itu jangan sebatas kita dengarkan, tetapi lakukan dan pelihara dalam kehidupanmu. Ketika kita memelihara dalam hati kita dan melakukannya, pasti berkat Tuhan akan berdiam dan tinggal pada dirimu. Tetapi ketika kita meninggalkan perintah Tuhan dan tidak melakukannya, penghukuman yang kita akan dapatkan. Sama seperti dan Salomo, jelas sekali. Kemudian yang kedua, berangkat dari pengalaman Salomo yang bergaul dengan perempuan-perempuan yang tidak menyembah Allah yang disembah oleh Salomo, kita harus belajar bahwa ternyata pergaulan itu sangat penting. Nah, apa yang Tuhan mau katakan tentang pergaulan? Coba kita buka dalam Amsal 13 ayat 20. Apa yang dikatakan dalam Amsal 13 ayat 20? Pada ayat 20 Amsal 13 mengatakan seperti ini. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Coba bayangkan. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Salomo melalui kitab Amsal. Karena yang menulis kitab Amsal ini juga adalah Salomo. Salomo berangkat dari pengalaman kehidupannya. Jadi Tuhan memakai Salomo untuk menulis firman Tuhan, dan Tuhan memakai pengalaman Salomo untuk mengajarkan kepada kita bahwa ternyata orang yang bergaul dan orang bijak akan menjadi bijak. Orang yang selalu bergaul dengan orang-orang yang berpikir positif pasti akan selalu berpikir positif.
Tetapi siapa yang bergaul dengan orang bebal ini artinya tidak memelihara firman Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan akan menjadi malang. Di mana malangnya? Karena kehidupannya akan bermuara kepada kebinasaan. Misalnya katakanlah seperti ini. Saya bergaul dengan Bapak Merlin. Bapak Merlin adalah seorang bijak. Kebijakannya itu tentu akan mempengaruhi kehidupan saya. Ketika Bapak Merlin selalu berpikir positif, ketika saya bergaul dengan dia, maka saya juga akan belajar untuk berpikir positif. Kemudian yang kedua, katakanlah Pak Susiante, misalnya Bapak Tian selalu melakukan kejahatan, lalu saya bergaul dengan dia, saya kemudian juga pasti akan ikut-ikutan berbuat jahat. Nah, ketika kemudian saya berbuat jahat, lalu polisi menangkap saya, maka malanglah kehidupan saya. Itu yang mau dimaksud dengan ayat 30 pada saat ini. Siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Karena kehidupannya akan bermuara kepada kebinasaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk memelihara firman Tuhan dalam hati kita, karena hati adalah pusat dari segala sesuatu yang keluar dari dalam diri kita. Makanya firman Tuhan mengatakan pada Amsal 4, coba buka Amsal 4 ayat 23. Apa yang dikatakan di sana? Apa dapat ada Amsal 4 ayat 23? Kita baca bersama-sama. 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu. Bagaimana supaya hati kita ini terjaga, Pak Pendeta? Penuhilah dengan kuat kuasa Roh Kudus. Bagaimana supaya kuat kuasa Roh Kudus itu bisa mendiami hati saya, Pak Pendeta? Takutlah akan Tuhan dan lakukanlah setiap perintahnya. Sebenarnya sederhana sekali. Hanya persoalannya kenapa kemudian hati kita tidak bisa kita jaga dari segala kejahatan, karena kita tidak mau membuka hati kita untuk dikuasai oleh kuat kuasa Roh Kudus. Itu persoalannya sebenarnya. Jadi memang kita harus menjaga hati kita, karena segala yang kita pikirkan, yang keluar dari mulut kita, yang kita lakukan itu semua berangkat dari hati kita. Karena itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kemudian yang ketiga, merawat hati memerlukan ketegasan untuk berkata tidak kepada dosa. Saya kira ini membutuhkan penghayatan iman. Supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa, kita harus membutuhkan ketegasan. Kalau memang yang akan kita lakukan itu bisa membawa kita kepada kemalangan dan penderitaan, katakan tidak. Saya tidak akan mau melakukannya. Tapi kalau kita selalu membuka hati kita untuk dikuasai oleh keinginan daging, pasti kita akan melakukan. Saya terkadang mengatakan, memang dosa itu nikmat. Saya sudah pernah mengatakan, tidak mungkin orang sering melakukan dosa kalau tidak nikmat. Tetapi di balik kenikmatan itu membawa malapetaka dan kebinasaan. Sama dengan Salomo kan? Sobat Abu udah bainena tuh ta'anam penombai puang matua, dia justru binasa di bawah kekuasaan itu, dan pada akhirnya Allah meninggalkan dia. Bagaimana cara Allah meninggalkan dia? Segala kuasa yang ada pada dirinya dan pada hakikatnya di bawah kekuasaannya, kemudian Allah menghukum dia dan membuat umat Israel, kerajaan Israel itu terbelah atau terbagi menjadi dua. Saya sering mengatakan seperti ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tidak ada kejahatan yang tidak akan mendapatkan penghukuman. Tidak akan ada perbuatan jahat yang tidak akan dihukum. Karena itu Tuhan selalu mengajarkan kepada kita berbuat baiklah. Kenapa kita harus selalu berbuat baik? Karena di balik perbuatan baik itu selalu ada tuntunan, pemeliharaan, dan berkat Tuhan. Mungkin tidak akan kita rasakan sebagai orang tua, tetapi anak cucu kita akan merasakannya. Janji Tuhan itu ya pasti dan amin. Sama seperti Abraham kan? Allah berjanji akan memberkati Abraham dan menjadikan Abraham bapa segala orang percaya. Memang tak natiroi Abraham tu
berkat janji itu sesudah anaknya Ishak lahir. Seperti kita, kan melalui Abraham kita mendapatkan berkat kan? Di mana kita bisa mendapatkan berkat Tuhan itu? Di dalam kepercayaan terhadap Yesus Kristus yang adalah keturunan Abraham. Seandainya tidak ada Abraham, mungkin kita tidak akan mendapatkan berkat. Tetapi karena iman yang dipelihara oleh Abraham dalam hatinya, dalam kehidupannya, kita bisa mendapatkan berkat dari Allah. Allah yang disembah oleh Abraham di dalam Yesus Kristus. Jadi taendon itu disanga umpoko kameluan. Salomo kan ketika melakukan segala yang diperintahkan oleh Tuhan, dia mendapatkan berkat dan diberkati oleh Tuhan. Tetapi ketika dia meninggalkan Tuhan, Tuhan pun meninggalkan dia, bahkan menghukum dia. Dan saya kira itu jangan terjadi dalam kehidupan kita. Supaya tidak terjadi, rawatlah hatimu dengan firman Tuhan. Makanya di awal saya katakan tadi, memang merawat itu susah-susah gampang. Tetapi kita akan bisa merawat hati kita, menjaga hati kita dari segala dosa ketika kita mencintai Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Jadi Bapak Merlin, semua keluarga yang dipakai oleh Tuhan menjadi alat bagi kita untuk bersekutu pada saat ini, tontong komim pogok kadan napung matua. Pamambele jomai kalemi tu penggoran tang melo. Saya pendeta, Bapak Ibu, majelis gereja kita semua, kita diajar oleh firman Tuhan pada saat itu untuk merawat hati kita dan menjaga hati kita. Bahkan Tuhan selalu mengingatkan kepada kita, bergaullah dengan orang bijak. Karena ketika kita bergaul dengan orang bijak, pasti saya akan bijak. Contoh sederhana. Misalnya Fitri, dia ahli dalam komputer. Ketika saya bergaul tiap hari dengan dia, maka saya pasti akan tahu apa yang dia kuasai. Seperti itu. Misalnya juga dengan Mama Dini, pintar main musik. Ketika saya bergaul dengan dia tiap hari, ketika dia bermain musik, saya bersama-sama dengan dia, maka saya pasti akan tahu bermain musik. Tapi kalau misalnya saya bergaul dengan pencuri, ikut-ikutan juga bersama dengan dia, oh tunggu Mi, saya akan menjadi seorang pencuri. Sangat jelas firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita terus menjalani kehidupan ini. Memang benar bahwa kita selalu diperhadapkan pada tantangan dan persoalan kehidupan. Tetapi jangan tantangan dan persoalan kehidupan itu mengalahkan kita untuk merawat firman Tuhan, merawat kasih Tuhan. Karena kita sebenarnya diberi kuasa oleh Tuhan untuk mampu mengalahkan setiap tantangan dan persoalan itu bersama dengan Allah. Karena itu Yesus Kristus selalu mengajarkan kepada kita bahwa hanya dalam Dialah kehidupan itu ada. Jadi berilah diri kita untuk selalu dituntun oleh Yesus Kristus, karena berjalan dan hidup bersama dengan Yesus Kristus kehidupan kita akan bermakna. Dan terakhir kepada keluarga Bapak Tandibua, keluarga Bapak Merson, keluarga Bapak Titus Rante, keluarga Bapak Martin Tangke, Bapak Ibu dan saudara-saudara, serahkanlah semua kehidupan kita kepada Tuhan. Dan setiap persoalan kehidupan kita, mungkin istri kita, suami kita, anak kita sakit, serahkanlah pergumulan itu kepada Tuhan. Maka Tuhan pun pasti akan memberikan jawab atas setiap pergumulan dan persoalan. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita lanjutkan kehidupan kita. Peliharalah hatimu, jagalah hatimu dengan selalu terpaut kepada firman Tuhan yang adalah sumber kehidupan, sebab dari hatilah semua terpancar kehidupan. Roh Kudus menolong dan menyertai kita. Amin. Ya, sungguh indah firman Tuhan yang kita dengarkan tadi. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan tadi boleh kita jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Tibalah saatnya kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil persembahan dijalankan atau kita memberikan ke depan. Dan kita akan mendengarkan
nats persembahan. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Mazmur 9 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Kidung Jemaat 460 ayat 1 dan ayat yang kedua. Jika jiwaku berdoa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di tangan saya ada 3 keluarga yang telah menyampaikan pokok doa. Yang pertama dari keluarga Bapak Enos Tandibua, keluarga Bapak Merson Sambira, dan keluarga Bapak Martin Tangke. Ya, Bapak Martin Tangke. Yang belum ada, keluarga Bapak Titus Rante. Adakah di room meeting? Halo Pak. Ada ya? Ini Pak. Ada di Pak Titus. Pak Titus titip doa Pak Pendeta. Halo. Boleh disampaikan pokok doanya? Ada, saya sudah chat di HP-nya Pak Pendeta. Bolehkah disebutkan atau dibaca saja karena saya tidak memegang HP? Oke, Oma titip doa syafaat, minta dukungan doa. Oma masih dalam pemulihan. Kedua, Oma dan Opa dalam masa tuanya. Oke. Ketiga, anak-anak dalam pekerjaan dan dalam rumah tangganya. Dan yang keempat, cucu-cucu dalam masa pertumbuhan dan dalam masa bangku sekolah. Itu aja yang Oma pesan Pak Pendeta. Terima kasih.
Oma Titus ya, Opa. Masih lengkap ya? Masih lengkap. Oke. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara, masih adakah? Rio dirawat di rumah sakit, Mama Merlin dirawat di rumah sakit, Ibu Dina dioperasi tadi siang ya. Mama Resa dan Bapak Resa dalam pemulihan. Dia pernah kata? Tak mau. Sudah. Bapak Tian tidak ada. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita satu dalam doa syukur dan doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas persekutuan yang boleh tercipta, hadir, terlakukan dan terjalin dalam cinta kasih Tuhan melalui ibadah keluarga Jemaat Efrata Bontang. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami telah mendengarkan sabda kebenaran Allah yang mengajarkan kepada kami untuk selalu memelihara firman Tuhan, hikmat Tuhan dalam hati kami, dalam kehidupan kami, karena dari hatilah terpancar segala kehidupan. Dan ketika hati kami dipenuhi oleh hikmat Allah, maka yang kami buahkan dalam seluruh totalitas kehidupan kami adalah kebaikan, dan kami aminkan bahwa Tuhan akan memberkati kehidupan kami. Karena itu Tuhan, ajarkan kami untuk selalu memelihara kehidupan kami, menjaga dan merawat firman Tuhan dalam kehidupan kami, hari lepas hari dalam suka duka kehidupan. Tuhan, berilah hikmat bagi kami untuk berkomitmen melakukan firman-Mu hari lepas hari dalam kehidupan kami, di tengah-tengah tantangan, cobaan, pergumulan, sehingga kami akan selalu melangkah dengan pasti dalam pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan dan menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan. Tetapi ketika dia meninggalkan kejahatan itu, bertobat, maka Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Tuhan, kami bersama-sama mengangkat doa kepadamu, memohonkan Tuhan memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini kami datang berdoa ya Tuhan untuk kehidupan keluarga Bapak Enos Tandibuah. Mereka bersyukur atas kesehatan dan kekuatan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan mereka. Karena itu berkenanlah Tuhan melanjutkan berkat dan kasih-Mu dengan memberkati kehidupan mereka melalui kesehatan dan berbagai hal. Berdoa untuk Bapak rumah tangga dalam pekerjaannya di Papua. Tuhan berkati ketika dia bekerja, lindungi, sertai dan tuntun kemanapun dia berjalan dan melangkah. Tuhan menjauhkan dari segala kecelakaan, sakit penyakit, mara bahaya, sehingga di Papua sana ayah kekasih Bapak rumah tangga boleh tetap menikmati kehidupannya dengan penuh sukacita. Dan biarlah Tuhan, jikalau tiba harinya dia akan kembali dari Papua, berkumpul dan keluarga, dan di sana atau di sini dalam rumah tangga mereka nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa untuk orang tua yang ada di Bontang, mereka boleh bersyukur bahwa Tuhan menganugerahkan kesehatan dan kekuatan bagi orang tua, baik Bapak Enos Tandibuah
dan juga istri kekasih. Biarlah masa tua boleh dijalani dengan penuh syukur, penuh dengan sukacita bersama dengan anak cucu. Berdoa untuk ibu rumah tangga dalam mendampingi, mengarahkan, mendidik anak-anak yang Tuhan sudah anugerahkan. Karuniakanlah hikmat kebijaksanaan sehingga ibu kekasih akan terus memancarkan kehidupan, memancarkan keteladanan bagi anak-anak yang Tuhan sudah anugerahkan, sehingga anak-anak yang Tuhan sudah anugerahkan dalam rumah tangga kelak boleh melakukan firman Tuhan hari lepas hari dan meraih identitas mereka sebagai anak-anak Tuhan. Berdoa Tuhan untuk Valen Miguel yang akan mengikuti semester kenaikan kelas. Tuhan berkati kedua anak kekasih kami sehingga akan mengikuti semester dan baik. Tuhan menopang dan pengetahuan sehingga boleh mengikuti semester dan tiba harinya mereka akan dinyatakan naik kelas. Berdoa untuk Jevon yang menunggu pengumuman hasil ujian SD. Tuhan pun berkati menolong sehingga anak kekasih kami boleh mendapatkan hasil yang terbaik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Rencana ya Tuhan, tanggal 10 Juni Bapak rumah tangga akan cuti dan akan berangkat ke Toraja. Kiranya Tuhan menuntun menyertai sehingga tiba harinya Bapak rumah tangga akan menikmati cuti dan akan ke Toraja melaksanakan kegiatan-kegiatan keluarga dan di atas semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa untuk rencana jikalau Tuhan berkenan tanggal 4 Juni Nek Valen akan berangkat ke Toraja. Tuhan tuntun sertai berkati rencana ini sehingga tiba harinya Nenek Valen akan berangkat ke Toraja juga melakukan dan mengikuti kegiatan keluarga dengan baik. Berdoa untuk sanak saudara yang ada di Balikpapan, di Samarinda, kiranya Tuhan berkati kehidupan mereka dan mereka bersyukur bahwa Tuhan menopang dan kesehatan dan kekuatan. Seluruh kehidupan keluarga Bapak Enos Tandibua kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, dan jikalau ada pergumulan kehidupan, Tuhan mengajar, Tuhan memampukan mereka untuk meyakini bahwa Tuhan adalah sumber kelegaan dan kelepasan, dan Tuhan Yesus akan terus menuntun kehidupan mereka dengan baik. Tuhan berdoa untuk keluarga Bapak Merson Sambira. Tuhan berkati Bapak Merlin dalam tugas dan pekerjaannya sehari-hari, baik sebagai seorang suami, ayah, dan seorang karyawan. Anugerahkanlah kesehatan dan kekuatan kepada dia Tuhan, sehingga dia akan terus memelihara firman Tuhan dalam hatinya, dalam keluarganya, dan biarlah berkat Tuhan akan terus mengalir dalam suka duka kehidupan, dan ajarlah dia Tuhan untuk menikmati setiap hasil dari pekerjaannya, untuk keluarga, untuk menata masa depan anak-anak yang Tuhan sudah anugerahkan. Berdoa untuk Mama Merlin yang saat ini dirawat di rumah sakit. Tuhan tolong, Tuhan kasihi, Tuhan jamah tubuhnya, Tuhan memberkati tenaga medis, pengobatan dan perawatan yang diterima, memberkati makanan minuman, tangan-tangannya merawatnya serta obat-obatan, sehingga biarlah dari dalamnya Tuhan Mama Merlin akan mendapatkan kesembuhan, dan kesembuhan itu akan membawa Mama Merlin kembali sehat dan kembali ke tengah-tengah keluarga melanjutkan tugas tanggung jawabnya. Berdoa untuk Ibu Agustina Liling dalam masa tua, kiranya Tuhan pun menghiburkan dan menguatkan dan juga menganugerahkan kesehatan dan kekuatan. Berdoa untuk Merlin dan Nasya dalam masa pertumbuhannya. Tuhan berkati anak-anak kekasih kami sehingga mereka boleh bertumbuh dalam kasih dan juga dalam didikan Kristiani melalui orang tua, melalui sekolah minggu dan gereja. Berdoa untuk orang tua yang ada di Toraja, kiranya Tuhan tetap memeliharakan kehidupannya dan mereka bersyukur, keluarga boleh bersyukur bahwa orang tua yang ada di Toraja juga dalam keadaan yang sehat. Berdoa untuk Jason dalam menunggu panggilan pekerjaan di Jakarta, kiranya Tuhan memberikan ketabahan, kekuatan, penghayatan iman untuk berpengharapan sehingga tiba harinya apa yang dia rindukan, pekerjaan yang dia harapkan boleh dia geluti dan dia boleh lakukan. Seluruh harapan kerinduan keluarga Bapak Merson Sambira hamba serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati harapan kerinduan mereka
bahkan setiap pergumulan, kiranya Tuhan mengubahnya menjadi sukacita. Berdoa untuk keluarga Bapak Martin Tangke, kiranya Tuhan memeliharakan kehidupan mereka, dan mereka juga boleh bersyukur bahwa Tuhan tetap menopang keluarga Bapak Martin Tangke dan kesehatan dan kekuatan. Karena itu mereka bersyukur atas berkat dan kasih Tuhan. Berdoa untuk kehidupan keluarga, kiranya Tuhan berkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam kehidupan hari lepas hari. Berdoa untuk cucu Grace dan Glory dalam pertumbuhannya dan usaha orang tua di Balikpapan. Kiranya cucu-cucu kekasih boleh bertumbuh dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam didikan Kristiani, dan kami mohon Tuhan juga mengantar mereka kelak meraih kehidupan, cita-cita dan harapan di dalam rancangan Allah sendiri. Dan orang tua, usaha orang tua yang ada di Balikpapan, Tuhan memelihara, Tuhan memberkati, sehingga ya Tuhan keberadaan usaha pekerjaan orang tua dari Grace dan Glory di Balikpapan boleh tetap baik adanya, boleh berkembang, dan di atas semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa untuk nenek kekasih yang ada di Toraja dalam masa tuanya, Tuhan berkati, Tuhan mengasihi, biarlah dalam masa tuanya orang tua kekasih kami, nenek kekasih boleh tetap menikmati kekuatan dan penghiburan yang bersumber dari Allah sendiri. Kehidupan keluarga Bapak Martin Tangke kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tetap tinggal serta memberkati kehidupan orang tua kekasih, dan biarlah mereka akan menikmati setiap berkat Tuhan hari lepas hari. Berdoa untuk keluarga Bapak Titus Rante. Tuhan berkati keberadaan orang tua yang ada di Balikpapan dalam kebersamaan dan anak cucu. Kiranya Tuhan tetap memberkati kehidupan mereka. Oma yang masih dalam masa pemulihan, Tuhan menolong, Tuhan mengasihi, dalam masa tua Tuhan menjaga. Dan opa kekasih dalam kebersamaan dan oma, kiranya Tuhan tetap menolong, Tuhan tetap memberkati dan menuntun kehidupan, sehingga keluarga Bapak Titus Rante dalam keberadaannya, dalam rumah tangganya boleh tetap menikmati damai sejahtera, sukacita, dan di atas semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa untuk anak-anak dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, dan sanak saudara, keluarga dimanapun mereka berada, Tuhan tetap menjaga, Tuhan berkati, Tuhan menolong, sehingga dimanapun mereka berada dalam perjuangan meraih identitas dan berjuang untuk kehidupan yang lebih baik, tetap berada dalam lindungan, kasih dan lawatan Tuhan. Apapun harapan dan kerinduan keluarga Bapak Titus Rante, kiranya Tuhan tetap berkarya di dalamnya dan nama Tuhan dipermuliakan. Keempat keluarga kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan berkati kehidupan rumah tangga masing-masing mereka, dan Tuhan pun menuntun anak-anak mereka untuk kelak boleh meraih cita-cita dan kehidupan yang lebih baik. Tuhan, hamba-Mu juga datang berdoa untuk saudara kekasih kami Rio, Nenek Rian, Mama Resa dan Bapak Resa, maupun seluruh jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh yang sungguh merindukan kesembuhan. Dengarlah doa mereka, jawablah doa mereka Tuhan, doa kami bersama. Tuhan berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan, tangan-tangannya merawat, sehingga saudara seiman kami yang mengalami kelemahan tubuh di dalam kuasa dan juga dalam kasih Tuhan Yesus yang adalah tabib yang agung akan dinyatakan, sehingga semua mereka yang berada dalam kelemahan tubuh akan pulih dan sembuh. Tuhan, hamba-Mu juga datang berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, baik yang hadir di gedung gereja maupun di rumah masing-masing, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan usaha, dalam harapan dan kerinduan. Hamba-Mu mohonkan berkat di atasnya. Bahkan setiap pergumulan yang dialami oleh anggota jemaat, hamba-Mu mohonkan berkat, dan Tuhan berkenan mengubah pergumulan itu menjadi sukacita. Berdoa untuk suami, istri, anak cucu, orang tua kami yang tidak bersama-sama dengan kami karena tuntutan pekerjaan pendidikan, perjuangan mencari pekerjaan. Tuhan menolong, Tuhan menjaga, dan Tuhan melindungi siang dan malam. Tuhan, hamba-Mu juga datang berdoa untuk liturgos, multimedia, singers, dan pemain musik
yang boleh melayani Tuhan pada malam hari ini. Tuhan berkati dalam tugas pelayanan mereka. Berdoa untuk seluruh kehidupan anggota jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberkati dan mengasihi mereka. Berdoa untuk tata usaha Koster dalam memberi hidup, dalam pelayanan. Tuhan berkati dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan pelayanan mereka, dalam harapan dan kerinduan mereka. Biarlah berkat Tuhan tetap tinggal serta menopang dan kesehatan dan kekuatan, sebab barang siapa melayani Tuhan dalam ketulusan, dalam iman percaya, maka berkat Tuhan akan tinggal serta di dalam kehidupannya. Berdoa untuk pembangunan pastori yang sementara dipersiapkan Tuhan, kiranya memberkati panitia pembangunan, majelis gereja, anggota jemaat. Biarlah dalam kasih Tuhan, dalam hidup yang penuh dalam pengharapan, Tuhan membimbing dan menuntun kami. Dan biarlah tiba harinya pembangunan pastori Jemaat Efrata Bontang akan dilakukan dan akan selesai dalam rancangan Allah sendiri. Ajar kami selalu menopang satu dan yang lain, bergandengan tangan dalam sebuah keyakinan bahwa Tuhan sendiri yang akan berperkara dan mencukupkan apa yang kami perlukan. Yang harus kami lakukan adalah seia sekata dalam perbedaan yang ada, selalu miliki, sebab semua bersumber dari Allah dan kami akan kembalikan kepada Allah. Kami bersyukur telah memberikan ungkapan syukur kami lewat pundi persembahan pada saat ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati, dan yang masih ada pada kami Tuhan pun memberkati. Ketika nantinya kami akan pulang ke rumah kami mohon Tuhan menuntun menyertai kami dalam perjalanan, menjauhkan kami dari segala mara bahaya dan kecelakaan, sehingga kami akan boleh tiba dan selamat, tidak berkekurangan sesuatu apapun. Bapa di surga, ini doa syukur permohonan kami. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam anak Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 422 ayat 1 dengan ayat yang kedua. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lingkungan Allah, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinar terang, lilin kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Keluarga Bapak Enos Tandibua, keluarga Bapak Merson Sambira, keluarga Bapak Titus Rante, dan keluarga Bapak Martin Tangke, Bapak Ibu dan saudara-saudara, pergilah, peliharalah dan rawatlah hatimu di dalam hikmat, di dalam firman Tuhan. Lakukanlah setiap firman Tuhan, percayalah bahwa Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan engkau.
Karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita menyanyi dari himne Gereja Toraja. Silakan duduk kembali. Demikianlah rangkaian ibadah keluarga pada malam hari ini. Terima kasih kepada Pak Pendeta yang sudah mengambil pelayanan pada malam hari ini, dan terima kasih juga kepada pelayan Tuhan, Mama Dini, Bapak Dini, Mama Diki, dan Saudara Fitri yang sudah mengambil pelayanan pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada penyampaian ungkapan terima kasih pada keluarga. Bapak Merson, Mama Valen, Bapak Merson. Oh iya, keluarga Bapak Titus Rante, keluarga Bapak Martin Tangke, disilakan. Oh ya, kalau sudah tidak ada berkat dari keluarga Enos Tandibua. Kami minta kesediaan Bapak Sudidi untuk memimpin doa berkat. Ya, baik. Jemaat Tuhan yang berada di gereja dan di rumah masing-masing,
pada ibadah keluarga malam ini kita disuguhkan berkat Tuhan dari keluarga Bapak Enos Tandi Bua. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita berdoa. Di tengah sukacita malam ini Tuhan, kami datang mengangkat pujian dan syukur karena Tuhan telah menyertai ibadah kami, ibadah keluarga pada malam ini Tuhan. Firman Tuhan yang telah dibentangkan oleh Bapak Pendeta, biarlah Engkau menambah dalam hati kami, agar kami dapat mempergunakan dengan baik dalam kehidupan kami sepanjang hari, menjadi pedoman kami dalam kami bertindak ya Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa dalam surga, di tengah sukacita pada malam ini, keluarga Bapak Enos Tandi Bua menyiapkan berkat buat tubuh jasmani kami. Sebelum kami terima berkat-Mu ya Tuhan, Kau mau kuduskan kami, berkati makanan ini agar dari dalamnya dapat menjadikan kekuatan baru dalam tubuh kami. Di saat kami akan menerima berkat-Mu, kami teringat bagi orang-orang yang berkekurangan ya Tuhan, kiranya Tuhan juga dapat datang kepada mereka agar mereka juga dapat merasakan kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, ampunkan salah dosa kami dan terima kami yang bermohon dalam nama Yesus Kristus. Amin.